Sebanyak 17 terdakwa kasus kematian prajurit TNI AD Pradaluki Namo kembali dihadirkan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Militer 315 Kupang Selasa pagi. Sidang dengan menghadirkan 7 saksi, terdiri dari 2 dokter RSUD Airamo yang memberikan keterangan secara daring, 4 prajurit Batalion TP834, Wakanga Mere, serta ibu angkat Pradaluki Namo turut hadir di ruang persidangan. Dari keterangan dokter, terungkap adanya luka memar pada tubuh korban yang diduga hantaman benda tumpul, serta kondisi hemoglobin rendah. Warga korban yang tidak menerima sikap para terdakwa langsung berteriak histeris di dalam ruang sidang. Dari 12 saksi yang ada di berkas, telah diperiksa sebanyak 11 saksi, kurang 1 saksi lagi yaitu atas nama Leda Infanteri Lukman Hakim Oktavianto. Saat ini yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas di satuan dan akan dipanggil kembali pada sidang. Sementara sidang dijadwalkan kembali pekan depan untuk mendengarkan keterangan saksi selanjutnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 22 orang atasan dan senior Pradaluki dijadikan terdakwa dan kini diadili di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur. Para terdakwa dan saksi dihadirkan secara bergantian dalam sidang yang kini memasuki hari keempat. Sidang kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian Pradaluki Namo bergulir di Pengadilan Militer 315 Kupang dan hingga kini masih berjalan. Sidang yang dimulai pada 27 Oktober lalu kini sudah digelar keempat kalinya. Dalam kasus ini, 22 orang yang merupakan atasan dan senior Pradaluki dijadikan terdakwa. Secara bergantian para terdakwa dihadirkan dalam persidangan. Sidang juga menghadirkan sejumlah saksi. Ibu Pradaluki, Sepriana Paulina Mipre, yang menghadiri sidang kerap histeris karena tidak kuasa menahan amarah. Ibu korban meminta agar seluruh pelaku dipecat dari TNI dan dihukum seberat-beratnya. Para tersangka ini yang paling kecil. Permohonan rehabilitasi narkoba terhadap artis Onadio Leonardo atau Onat disetujui Badan Narkotika Nasional Provinsi Jakarta. Onat akan segera dirujuk guna jalani proses rehabilitasi selama 3 bulan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jakarta merekomendasikan artis Onadio Leonardo atau Onat untuk direhabilitasi terkait narkoba sesuai dengan permohonan keluarga. BNNP Jakarta menyetujui asesmen Onat lantaran sang artis tergolong sebagai korban penyalahgunaan narkoba dan tidak terlibat jaringan pengedar. Rencananya Onat akan direhabilitasi di Yayasan Pemulihan Natura Indonesia Lebak Bulus, Jakarta Selatan selama 3 bulan. Yang mana kemarin sudah kita lakukan asesmen dan dari hasil asesmen tersebut sudah disetujui oleh pihak BNNP untuk dilakukan rehabilitasi. Sebelumnya berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi mengungkap motif Onat menggunakan narkoba karena memiliki masalah pribadi. Sementara itu pihak polisi juga menyebut Onat masih berstatus sebagai korban dalam penyalahgunaan narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK setelah terjaring operasi tangkap tangan. Di hadapan media, Abdul Wahid tidak mengucapkan sepatah kata pun. Datang bersama Kepala Dinas PUPR Riau, Arief Setiawan yang juga terjaring OTT KPK. Selain Gubernur Riau dan Kadis PUPR, KPK juga mengamankan 7 orang lainnya dalam OTT kemarin. Hingga kini Gubernur Riau masih diperiksa intensif dan KPK punya waktu 1 kali 24 jam untuk tentukan status hukum mereka. Dibawa pada hari ini ada 9 orang, nanti ada 2 kloter, pagi dan siang. Jadi selain pihak-pihak yang diamankan, ada juga sejumlah uang sebagai barang bukti yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini. Ada unsur kepala daerah, penyelenggara dan pihak swasta di antara 9 orang itu, Mas? Di antaranya.
Oke, nanti kita update lagi. Terkait dengan perkaranya apa, konstruksi perkaranya bagaimana, nanti kami akan update ya dalam konferensi pers. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar buka suara soal kader PKB Gubernur Riau yang terkena operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Muhaimin sampaikan masih tunggu hasil pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya kita tunggu aja apa yang disampaikan KPK, kita menunggu aja. Instruksinya untuk kader-kader yang lain mungkin, Gus? Iya, tentu kita lihat dulu, belum ada instruksi apapun. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Bagus Prastiadi di Gedung KPK Jakarta. Selamat malam, Bagus. Apakah pemeriksaan Gubernur Riau hingga saat ini masih berlangsung? Baik Davi dan Permisa, untuk malam ini perkembangan operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang melibatkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan 2 orang lainnya, Kepala Dinas PUPR Riau dan Sekretaris Dinas PUPR Riau, saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK, di mana pemeriksaan hari ini menindaklanjuti operasi tangkap tangan di KPK pada Senin kemarin, di mana KPK telah mengamankan 10 dan 9 lainnya sudah diamankan oleh KPK, dan saat ini baru saja tadi 1 orang dari kloter kedua tiba di gedung KPK untuk melakukan pemeriksaan. Jadi total sekarang KPK di gedung KPK sudah ada 9 orang 9 orang yang sudah diperiksa oleh penyidik KPK itu sendiri. Untuk ke kloter pertama, tadi setengah 10 pagi Gubernur Riau Abdul Wahid dan 2 orang lainnya datang tiba di Gedung Merah Putih KPK. Kedatangannya Gubernur Riau di gedung KPK tidak memberi keterangan apapun ke awak media dan langsung masuk ke dalam gedung KPK itu sendiri. Untuk kasus dari Gubernur Riau ini Abdul Wahid sendiri, saat ini kami awak media masih menunggu keterangan lebih lanjut atau rilis dari KPK yang nantinya akan disampaikan, dan awak media masih menunggu keterangan dari pihak KPK itu sendiri. Sementara itu dari OTT KPK ini, KPK mempunyai waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan para status tersangka yang apakah nantinya menjadi saksi atau tersangka. Kembali ke Davi. Baik, terima kasih Bagus Prastiadi melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, berdasarkan data LHKPN, harta kekayaan Abdul Wahid Gubernur Riau tersebar tak hanya di Riau tapi juga di Jakarta. Meski baru menjabat selama 8 bulan, Abdul Wahid punya tanah dan bangunan senilai miliaran rupiah. Gubernur Riau Abdul Wahid terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 31 Maret 2024. Menurut data LHKPN, Abdul Wahid memiliki 12 aset berupa tanah dan bangunan senilai 4,9 miliar rupiah. Gubernur Riau ini juga memiliki 3 mobil senilai 780 juta rupiah. Sementara untuk kas dan setara kas senilai 621 juta rupiah. Abdul Wahid juga memiliki utang senilai 1,5 miliar rupiah. Total harta kekayaan yang dimiliki mencapai 4,8 miliar rupiah.